Beliau memiliki nama Abu Abdillah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakeknya yang keempat, yaitu Abdul Manaf. Di masa jahiliyah beliau dipanggil Abu Amr, namun tatkala dari istri beliau, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Lalu beliau berganti menjadi Abu Abdillah, dan beliau masyhur dengan julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Di masa jahiliyah, Utsman bin Affan adalah seorang yang terpandang dan dimuliakan oleh kaumnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat pemalu, hartawan, dan pemilik petuah yang didengar. Karena itulah ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaumnya. Ia tidak pernah sujud kepada sebuah patung atau berhala. Tidak pula berbuat keji, tidak pernah meminum khamr baik sebelum maupun setelah Islam. Utsman bercerita, "Aku tidak pernah bernyanyi, tidak pula panjang angan-angan. Aku tidak pernah menyentuh zakarku dengan tangan kananku setelah aku gunakan tangan itu untuk membaiat Rasulullah SAW. Aku tidak pernah minum khamr di masa jahiliyah maupun setelah Islam." Keutamaan Utsman bin Affan, beliau termasuk as-sabiqul awwalun atau orang-orang yang pertama menyambut dakwah Islam. Beliau mengikrarkan diri sebagai seorang muslim berkat dakwah dari Abu Bakar Asy-Siddiq pada usia ke-34 tahun. Di saat kaumnya menolak dan mengingkari seruan dakwah Nabi SAW, ia justru membentangkan tangan, membuka hati, dan meyakini tanpa keraguan. Tatkala seruan hijrah dikumandangkan, beliau adalah termasuk orang yang tampil melaksanakan perintah, sehingga beliau 2 kali berhijrah ke negeri Habasyah dan Madinah. Keunggulan sahabat Utsman semakin tampak pada beberapa keadaan penting di masa Rasulullah SAW, yang saat itu figur Utsman dikenal sebagai salah satu sahabat yang tidak disebut melainkan kebaikan. Di saat musim paceklik panjang, kemiskinan, kefakiran menjadi bagian bagi setiap kaum muslimin. Di saat itu pula Rasulullah SAW menyerukan seruan jihad dan beliau tengah menyiapkan pasukan besar untuk diberangkatkan dalam perang Tabuk melawan Romawi. Pasukan itu disebut dengan Jaisul Usroh karena sulitnya kondisi materi para sahabat pada waktu itu. Namun Rasulullah SAW tetap mendorong para sahabat-sahabatnya untuk berinfak dan bersedekah dalam rangka menyiapkan pasukan besar tersebut. Hingga Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa yang menyiapkan Jaisul Usroh, maka baginya surga." Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya yang dermawan. Dia adalah Utsman bin Affan, membawa kepingan-kepingan dinar berjumlah 1000 dinar, lalu diberikan di hadapan Rasulullah SAW. Sambil memeganginya, keluarlah ucapan yang masyhur dari bibir Nabi SAW yang mulia. Tidaklah memudaratkan Utsman apa yang ia lakukan setelah ini. Dan juga pada saat jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan Masjid Nabawi serasa tidak dapat lagi menampung jamaah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membeli lokasi milik keluarga fulan, lalu menambahkan untuk perluasan masjid dengan kebaikan, maka ia kelak di surga." Lalu Utsman membelinya dari kantong uang miliknya, lalu tanah itu diwakafkan untuk pembangunan masjid. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka di sana tidak dijumpai air tawar kecuali dari sumur rumah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang beli sumur dan menjadikan gayung miliknya bersama dengan gayung milik kaum muslimin, maka kelak ia di surga." Mendengar ucapan tersebut, Utsman pun segera membelinya. Kemudian satu hal yang tidak boleh dilupakan, apa yang menambah kemuliaan sahabat Utsman. Beliau adalah seorang mu'alim yang cinta kepada Al-Quran. Kecintaannya terhadap Al-Quran telah membuahkan hasil yang senantiasa dikenang hingga hari kiamat. Peristiwa pengumpulan Al-Quran dan penyeragaman bacaan adalah bukti nyata bagi seorang yang mau merenunginya. Beliaulah sahabat yang telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. "Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Dan suatu hari Utsman memanggil orang-orang lalu berwudu di hadapan mereka. Kemudian beliau mengatakan, "Barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini, lalu sholat 2 rakaat dan tidak berbincang-bincang di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Beliau juga sering memperingati manusia dari bahaya dusta atas nama agama. Dari beliaulah diriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mengambil tempat duduk di neraka." Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan beliau yang lain. Namun tidak ada yang lebih menggembirakan dari itu semua dibandingkan persaksian Rasulullah SAW bahwa Utsman adalah min ahlil jannah atau salah satu penghuni surga. Dari Abu Musa al-As'ari beliau berkata, suatu hari Nabi SAW masuk ke sebuah kebun dan beliau memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Maka datanglah seorang laki-laki meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW mengatakan, "Izinkanlah ia masuk dan berikanlah kabar gembira kepadanya berupa surga."
Ternyata ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu datang seorang laki-laki lain dan meminta izin untuk masuk, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira berupa surga. Ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang lagi seorang lain meminta izin untuk masuk, namun sejenak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Lalu beliau mengatakan, izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga atas bala yang akan menimpanya. Ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Ishaq bin Rahawai mengatakan, tidak ada seorang pun sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik di muka bumi ini kecuali Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak ada orang yang lebih baik sepeninggalnya kecuali Umar bin Khattab, dan tidak ada orang yang lebih baik sepeninggalnya kecuali Utsman bin Affan, serta tidak ada orang yang lebih baik dan mulia sepeninggalnya kecuali Ali. Masuk ke gelombang fitnah yang terjadi kepada Utsman bin Affan merupakan mukjizat kenabian. Apa yang telah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terjadi. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku fitnah dan perselisihan atau perselisihan dan fitnah. Maka berkata salah seorang dari mereka, lalu kepada siapa kami akan memihak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Amin ini dan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau mengisyaratkan kepada Utsman bin Affan. Maka atas apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman pun mengetahui bahwa ia kelak akan dibunuh secara zalim, dan orang-orang yang keluar darinya akan menghalalkan darahnya adalah orang-orang yang munafik. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi setelah beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin yang sah. Beliau banyak menuai protes, banyak menerima kritikan dan tuduhan dari para pemberontak. Tapi itu semakin menghalalkan darah Utsman di antara tuduhan-tuduhan keji mereka. Fitnah yang pertama yang terjadi kepada Utsman adalah mereka menuduh Utsman tidak berlaku adil dalam pengangkatan para pejabatnya, karena ia mengutamakan keluarganya dan mencopot jabatan sebagian sahabat kibar atau senior, serta menggantinya dengan orang-orang yang lebih muda umurnya. Jawaban atas fitnah atau tuduhan tersebut, adapun pergantian jabatan dari sahabat senior kepada para pemuda, maka sungguh bagi beliau terdapat panutan yang lebih baik sebelumnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyiapkan pasukan besar untuk memerangi Romawi? Lalu beliau menunjuk panglimanya adalah Usamah bin Zaid, yang tatkala itu masih berusia belia. Sedangkan di belakangnya banyak para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Dan sebelum pasukan besar tersebut diberangkatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu meninggal dunia. Lalu apa reaksi manusia tatkala itu? Mereka datang kepada Umar untuk membujuk Abu Bakar agar ia mencopot jabatan Usamah bin Zaid sebagai panglima. Lalu Abu Bakar As-Siddiq marah besar dan mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ia adalah orang yang telah diangkat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu engkau memintaku untuk mencopotnya. Al-Imad Ibnu Katsir mengatakan, Utsman adalah orang yang berakhlak mulia, sangat pemalu, dermawan, dan sering mendahulukan keluarga kerabat-kerabatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk ta'liful qulub atau melunakkan hati, untuk suatu tujuan yang kekal melalui perkara-perkara dunia yang fana, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan suatu kaum dan tidak memberikan kepada kaum yang lain untuk suatu tujuan agar mereka mendapat hidayah dan iman. Dan sungguh untuk tujuan ini suatu kaum memahaminya, tidak sebagaimana kaum Khawarij telah melakukan protes atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fitnah kedua yang terjadi kepada Utsman, beliau dituduh telah membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, seperti pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Beliau tidak mengqashar salat tatkala di Mina, dan beliau menambahkan azan menjadi 2 kali pada hari Jumat. Jawaban atas tuduhan tersebut, adapun beliau membakar seluruh mushaf dan menjadikan satu mushaf saja yang disepakati, maka justru para ulama memandang hal itu adalah perbuatan yang mulia yang menjadikan kemuliaan bagi sahabat Utsman. Karena berarti beliau telah menghapus benih-benih perpecahan di antara tubuh kaum muslimin perihal bacaan kitab suci mereka. Lihatlah apa tindakan Abu Hurairah setelah Utsman melakukan apa yang beliau lakukan terhadap Al-Quran. Lalu sahabat Abu Hurairah menemui seraya mengatakan, sungguh engkau telah benar dan mencocoki kebenaran. Adapun tatkala di Mina, beliau sholat sempurna dan tidak mengqashar, maka beliau menjawab sendiri tuduhan tersebut. Ketahuilah yang demikian adalah karena aku mendatangi suatu negeri yang di dalamnya terdapat keluargaku, sehingga aku menyempurnakannya karena 2 alasan, bermukim dan menjenguk keluarga. Dan Al-Hafiz telah menukil dari Al-Iman Al-Juhri
Beliau mengatakan, Utsman sholat sempurna di Mina 4 rakaat karena orang Baduy atau Arab pegunungan di tahun itu sangatlah banyak. Maka Utsman hendak mengajari mereka bahwa sholat zuhur dan asar adalah 4 rakaat. Adapun tentang beliau menambahkan azan sebelum Jumat karena beliau memandang terdapat maslahat yang menuntut akan hal tersebut. Karena kota Madinah semakin luas dan orang-orang semakin banyak sehingga azan tersebut adalah tanda bahwa sholat Jumat akan segera ditegakkan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ib bin Zaid bahwa Utsman menambahkan azan kedua pada masanya karena tatkala itu manusia tinggal di Madinah sudah sangatlah banyak. Dan seandainya perbuatan itu mungkar, maka pasti akan diingkari oleh para sahabat-sahabat senior yang tatkala itu masih hidup. Kalau demikian keadaannya, maka hal itu merupakan salah satu sunnah Khulafaur Rasyidin dan sunnah mereka adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita perintah untuk berpegang teguh dengannya. Lalu fitnah ketiga yang terjadi kepada beliau. Beliau dicela karena beberapa tindakan diantaranya karena beliau telah absen dalam perang Badar. Dan ketika perang Uhud, beliau termasuk orang yang ikut lari ke belakang. Dan beliau tidak ikut dalam Baiat Ridwan. Sahabat Abdullah bin Umar telah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Seorang laki-laki datang dari Mesir untuk berhaji. Lalu ia melihat suatu kaum tengah duduk-duduk. Ia bertanya, siapa mereka? Lalu dijawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Ia berkata, siapa syekh mereka? Mereka menjawab, Abdullah bin Umar. Lalu ia bertanya, wahai Abdullah bin Umar, aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Apakah engkau tahu bahwa Utsman telah lari dalam perang Uhud? Beliau menjawab, benar. Ia melanjutkan, apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dari perang Badar? Beliau menjawab, benar. Ia bertanya lagi, apa engkau tahu bahwa ia telah absen dalam Baiat Ridwan? Beliau menjawab, benar. Lalu laki-laki itu mengatakan, Allahu Akbar. Ibnu Umar mengatakan, kemarilah, aku akan jelaskan kepadamu. Adapun Utsman telah lari dalam perang Uhud, maka aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 155 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan-kesalahan mereka di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Adapun beliau absen dalam perang Badar karena tatkala istri beliau yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit keras sehingga ia diizinkan untuk tidak hadir dalam peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya bagimu seperti pahalanya orang-orang yang ikut menyaksikan perang Badar. Dan mengenai absennya beliau dalam Baiat Ridwan, karena seandainya ada orang yang lebih mulia dari Utsman di Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Mekah. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya, beliau mengatakan ini adalah baiatnya Utsman. Setelah itu Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, sekarang pergilah engkau. Lanjut ke kisah wafatnya atau kronologi kematian Utsman bin Affan. Tatkala subhat-subhat yang hakikatnya lemah tersebut tidak dapat terbendung, maka api kebencian telah menyulut kepada hati para pemberontak. Akhirnya mereka datang ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Mereka meminta agar Utsman meninggalkan kekhalifahannya atau mereka akan membunuhnya. Namun Ibnu Umar segera masuk menemui Utsman dan mendorong agar ia jangan sampai menanggalkan kekhalifahannya karena berarti itu telah membuat sunnah yang jelek. Sehingga setiap kali manusia tidak menyenangi pemimpinnya, maka mereka akan mencopot paksa kepemimpinan tersebut. Utsman pun menyadari bahwa inilah fitnah yang sejak jauh-jauh hari telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang Khawarij tersebut memanjat rumah Utsman, lalu pedang-pedang mereka mengalirkan darah Utsman yang suci, sedangkan beliau tengah berpuasa dan membaca Kitabullah. Hingga tetesan darah pertama tatkala membaca Quran Surat Al-Baqarah, yang artinya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di malam hari sebelum Utsman meninggal dunia, ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Dan tatkala subuh, ia berpuasa dan meninggal dunia di hari itu juga.